Pemirsa, Universitas Udayana menggelar wisuda ke-143 secara hybrid. Acara tersebut digelar di Ruang Nusantara, lantai 4 Agro Komplek, Kampus Sudirman Denpasar, dengan tetap menerapkan prokes yang ketat. Sebanyak 1.726 wisudawan dari berbagai program studi baik diploma, profesi S1, S2, dan S3 dari semua fakultas di Universitas Udayana. Acara wisuda dihadiri sebanyak 16 perwakilan wisudawan secara daring. Dalam kesempatan tersebut, Rektor Universitas Udayana Nyoman Gede Antara menyampaikan wisuda ke-143 ini tetap digelar secara hibrid mengingat situasi masih penerapan PPKM level 4. Ia berharap Civitas Akademika Udayana yang tersebar di seluruh Bali dan Indonesia menjadi pelopor di keluarga dan lingkungan masing-masing untuk membantu menekan pandemi COVID-19. Seperti mendorong anggota keluarga atau masyarakat melakukan vaksinasi, melakukan gerakan untuk disiplin prokes, sehingga angka penyebaran COVID-19 menurun. Selain itu, wisudawan bisa memberikan pembaharuan dan tambahan pembelajaran di tempat mereka bekerja. Ada yang bisa kita lakukan sebagai Civitas Akademika Universitas Udayana yang tersebar di seluruh Bali dan di pelosok-pelosok negeri lainnya. Harapan kami, anggota Civitas Akademika, mahasiswa, tenaga kependidikan dan tenaga pendidik menjadi pionir, pelopor di keluarga dan di lingkungannya masing-masing untuk mengadakan gerakan membantu bagaimana COVID-19 ini cepat berlalu. Ada dua yang harus bisa kita lakukan. Yang pertama, mari kita dorong anggota keluarga kita masing-masing atau masyarakat di sekitar kita untuk melakukan vaksinasi. Sehingga nanti masyarakat setelah vaksinasi ini bisa kita tanggulangi penularan dari orang ke orang. Kemudian gerakan yang kedua, selalu melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat. Ya, jadi dengan dua kegerakan itu, jadi kontribusi kita Civitas Akademika dimanapun kita berada akan mengurangi jumlah penderita sehingga nanti berangsur-angsur suasana di Bali ini akan menjadi lebih baik. Barangkali level 4 akan bisa diturunkan menjadi level 3, level 2, dan level 1, di mana nanti memungkinkan kita untuk menyelenggarakan upacara-upacara akademik bisa dilakukan secara langsung. Ditambahkan jika pembelajaran daring dilakukan secara terus-menerus dalam waktu yang panjang tentunya yang perlu diantisipasi yakni problematik bagi peningkatan kualitas pembelajaran itu sendiri. Dalam menjaga kualitas pendidikan secara daring di UNUD, pihaknya akan terus meningkatkan infrastruktur tenaga pendidik dan kependidikan sehingga kualitas pembelajaran daring bisa optimal. Dalam konteks tracing tadi diminta saran dari para alumni dalam meningkatkan pendidikan dan kompetensi di UNUD sehingga kurikulum bisa direview dan update sesuai dengan keperluan pasar. Made Risma, Bali TV.